Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afisa Rafia di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya masih sama kayak di video sebelumnya, membahas tentang perbandingan kuantitatif. Tapi ini soal model terbarunya. Karena soal-soal ini itu di tahun 2023 kemarin itu dipakai di soal tes masuk kedinasan dan di CPNS 2023. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui 10 keranjang buah dibeli dengan harga 500.000. X 100.000 dan Y adalah harga satu keranjang buah. Manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan hubungan di atas? Oke, teman-teman, di sini saya akan ngasih tahu teman-teman cara baca tabelnya. Jadi cara baca tabelnya itu bukan X ke Y atau 100.000 ke harga satu keranjang buah, tapi X itu dengan harga 100.000 dan Y itu adalah untuk harga satu keranjang buah. Paham ya teman-teman sampai di sini? X-nya di sini sudah diketahui harganya 100.000. Nah, untuk Y-nya gimana nih? Biar tahu jawabannya. Nah, kita lihat lagi ke soalnya. Yang diketahui adalah 10 keranjang buah seharga Rp500.000. Oke. Untuk mencari harga satu keranjang buah, maka harga 500.000 ini kita bagi dengan 10 keranjang. Paham ya teman-teman? Jadi, untuk mencari tahu jawaban harga satu keranjang buah, maka 500.000 dibagi 10 keranjang. Harganya untuk satu keranjang adalah Rp50.000. Jadi bisa saya simpulkan untuk X-nya adalah 100.000 dan Y-nya adalah Rp50.000. Kita lihat ke soalnya, manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan hubungan di atas? Oke, kita lihat ke choice-nya. A, Y lebih kecil dari X. Y lebih kecil dari X. Oke. Masuk akal ya teman-teman, karena Y adalah 50.000 dan X adalah 100.000. Ya kan, Y lebih kecil dari X. B, X sama dengan Y. Saya kira bukan ya teman-teman. Kemudian yang C, Y sama dengan 200.000 dikurangi X. Saya kira juga bukan ya, karena Y kalau 200.000 dikurangi X sama dengan harganya 100.000 bukan 50.000. D jelas bukan ya teman-teman. X lebih kecil dari Y juga bukan. Dan E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, saya kira juga bukan ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. 60 pasang pakaian mampu dikerjakan oleh penjahit selama 18 hari. X adalah 80 dan Y adalah jumlah pasang pakaian yang dibuat dalam waktu 24 hari. Pertanyaannya, manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan hubungan di atas? Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat soalnya seperti ini, X-nya sudah diketahui angkanya adalah 80. Y-nya itu adalah belum diketahui ya, jumlah pasang pakaian yang dibuat dalam waktu 24 hari. Oke, kalau kita lihat konteks soalnya, untuk mencari tahu jawaban dari Y, kita untuk mencari tahunya, kita pakai cara dengan perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, oke. Di situ soalnya yang diketahui adalah 60 pasang pakaian dikerjakan oleh 18 hari. Nah, untuk Y-nya jika dikerjakan selama 24 hari, berapakah jumlah pasang pakaian yang mampu dibuat? Nah, paham ya teman-teman? Kalau teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya, pasti paham gimana caranya membedakan perbandingan berbalik nilai dan mana yang perbandingan senilai. Oke? Nah, di sini 60 pakaian mampu dikerjakan oleh 18 hari. Sedangkan 24 hari, berapa pasang pakaian yang mampu dikerjakan? Oke?
Kita coba lakukan perhitungan. Jadi 60 per X sama dengan 18 per 24. Nah, ini per 24. Nah, ini coba saya hapus dulu yang angka 2-nya ya, biar teman-teman jelas di sini. Nah, 24. Nah, untuk 18 per 24 ini kita bisa sederhanakan ya teman-teman, sama-sama dibagi dengan 6. Jadi 18 dibagi 6 adalah 3, 24 dibagi 6 adalah 4. Oke, kalau udah seperti ini kita langsung ke perkalian silang. Jadi 3 kali X sama dengan 3X, dan 60 dikali 4 sama dengan 240. Jadi untuk X-nya sama dengan 80. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, jadi untuk jawaban Y itu nilainya adalah 80 pasang pakaian. Diketahui X-nya, kita balik lagi ke soalnya, diketahui X-nya itu adalah angkanya 80 dan Y-nya itu adalah 80. Paham ya teman-teman? Kita ke soalnya. Manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan hubungan di atas? Oke, kita lihat ke choice-nya. Yang A, Y lebih kecil dari X. Y lebih kecil dari X. Saya kira bukan ya teman-teman, karena di sini X dan Y angkanya adalah sama, 80 dengan 80. Jadi bukan ya teman-teman. Untuk B, X sama dengan Y. Oke, saya kira ini ya jawabannya teman-teman. Jawabannya kita lihat ke choice lain. Y sama dengan 100 min X. Ini untuk yang C. Y sama dengan 100 min X. Karena X adalah 80, jadi 100 dikurangi 80, Y-nya 20. Saya kira bukan ya teman-teman, karena Y-nya di situ adalah 80. D, X lebih besar dari Y. Saya kira juga bukan, jelas bukan ya teman-teman jawabannya. Kemudian E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Juga salah, karena X dan Y bisa ditentukan. Jadi jawabannya adalah yang B, X sama dengan Y. Paham ya teman-teman? Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jadi di contoh soal yang ketiga ini soalnya agak sedikit naik tingkat ya teman-teman. Jadi agak sedikit lebih sulit daripada 2 contoh soal sebelumnya. Oke, langsung aja ke soalnya. Harga 2 lusin baju adalah 240.000. X harga 1 lusin baju dan Y adalah harga 5 buah baju. Manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan hubungan di atas? Nah, oke. Di sini untuk X dan Y-nya itu belum diketahui ya, teman-teman. Jadi kita cari dulu yang X, nilai yang X. Di situ X, pertanyaannya adalah harga 1 lusin baju. Maka kita balik lagi ke soal yang diketahui. Soal yang diketahui itu adalah 2 lusin baju adalah 240.000. Maka untuk mencari tahu harga 1 lusin baju, maka 240.000 itu kita bagi 2. Jadi harga 1 lusinnya itu adalah 120.000. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita langsung ke yang Y. Untuk mencari tahu nilai Y, itu pertanyaannya adalah harga 5 buah baju. Nah, gimana tuh harga 5 buah baju? Oke, karena di soal yang diketahui adalah satuannya lusin, maka kita samakan satuannya dulu. 1 lusin itu adalah 12 buah atau 12 baju. Karena di sini yang dipertanyakan, yang di Y, pertanyaannya adalah harga 5 buah baju, maka kita harus cari tahu dulu harga 1 bajunya itu berapa. Oke?
satu lusin itu 12 baju, maka untuk 12 baju itu adalah harganya 120.000. Paham ya teman-teman? Jadi untuk harga satu bajunya 120.000 itu kita bagi dengan 12. Maka harga satu bajunya adalah 10.000. Nah, kalau udah diketahui harga satu bajunya berapa, maka kita bisa nih teman-teman cari harga 5 bajunya. Jadi, harga 5 bajunya tinggal kita kalikan saja dengan harga per bajunya berapa. Harga per bajunya tadi 10.000, maka kita kalikan 5, jadi 5 baju sama dengan 50.000. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi, X adalah 120.000 dan Y adalah 50.000. Oke, kita langsung lihat ke choice-nya. Choice A, Y lebih besar dari X. Y lebih besar dari X. Salah ya teman-teman di sini. Karena Y adalah 50.000 dan X adalah 120.000. B, X sama dengan Y. Jelas bukan ya teman-teman, ini jauh banget perbedaannya. Yang C, Y sama dengan X min 70.000. Kita coba masukkan angkanya. X itu adalah 120.000. Jika dikurangkan dengan 70.000, maka hasilnya adalah 50.000. Apakah benar Y ada 50.000? Benar ya teman-teman? Oke, jadi jawaban yang C kita simpen dulu. Kita lihat choice lain. Yang D, X lebih kecil dari Y. Jelas bukan ya teman-teman, itu di situ jelas X adalah lebih besar dari Y. Dan E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jelas bukan ya? Jadi di sini jelas jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di situ diketahui X adalah 6/7 dari 87,5%. Dan Y itu adalah 6/8. Manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan hubungan di atas? Nah, oke teman-teman. Kalau kita lihat di tabel, Y-nya ini sudah diketahui angkanya, sudah diketahui jelas. Angkanya adalah 6/8. Sedangkan X-nya itu perlu kita lakukan perhitungan dulu. 6/7 dari 87,5%. Nah, oke teman-teman, di sini ada pecahan istimewa. Nah, apa sih pecahan istimewa gitu kan? Nanti kalau ada waktu nanti akan saya coba jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi pecahan istimewa itu teman-teman harus paham bener. Karena kenapa? Karena pecahan istimewa itu sering banget keluar entah itu di tes sekolah kedinasan atau di tes CPNS gitu. Oke. Karena di situ adalah yang di sebelah kiri di X itu 6/7 adalah pecahan, maka untuk memudahkan melakukan perhitungan, maka 87,5% kita rubah ke pecahan dulu. Iya, oke teman-teman. Nah, gimana cara merubah ke pecahannya? Jadi 87,5% itu kalau kita rubah ke pecahan, nah persen itu adalah per 100 ya teman-teman. Jadi kalau dirubah ke angkanya adalah 87,5 per 100. Nah 87,5 100 jika dibagi 100, nah itu angka komanya mundur ya teman-teman. Jadi 0,875. Nah 0,875 ini jika dibuat ke pecahan jadi 875 per 1000. Kenapa kok per 1000? Karena angka di belakang koma itu ada 3 angka. Maka jadinya 875 per 1000. Nah, dari angka itu kita sederhanakan. Jadi sama-sama dibagi 125. Jadi 875 dibagi 125 sama dengan 7. Dan 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Paham ya teman-teman? Jadi 87,5% sama dengan 7/8. Nah, untuk mencari X-nya, maka 6/7 dikali 7/8. Nah, di sini
bisa kita coret karena ada angka yang sama ya teman-teman. 7-nya kita coret untuk lebih gampang aja. Jadi di situ tinggal angka 6/8. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi di sini diketahui X-nya adalah 6/8 dan Y adalah 6/8 gitu. Oke, kita langsung lihat ke choice-nya teman-teman. Di situ A adalah Y lebih besar dari X. Jelas bukan ya teman-teman? Karena antara X dan Y itu nilainya sama. X 6/8, kemudian Y juga 6/8. Kemudian kita lihat choice selanjutnya yang B, X sama dengan Y. Oke, bener ya teman-teman? Karena X dan Y itu adalah nilainya sama, sama-sama 6/8. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, sekian video dari saya kali ini. Jika nantinya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ngasih kritik dan saran atau masukan apapun itu, bisa di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.